Ya, Pak. agenda 3 ya. Agenda 3. Ya, Oh, Pak. ya. Baik, kita boleh mulai? Boleh? Boleh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sehat. Baik Bapak Ibu, kalau kita start jam sekarang ini berakhirnya yang jelas tidak bisa jam 11 karena jam 11 berapa ya? Tahun 24 ya? Iya, 11.30 Jam Pak. berapa kita selesai ini? Bagusnya ini supaya di setelin materi ini. Saya lihat dulu. Jam 11.30 atau? 11.30 Pak. 30 Pak. Oh iya, 11.30 ya. Kita usahakan 11.30 ya. Karena jauh masjid dari rumah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya lihat dulu materinya ya, supaya kita langsung masuk pada materi. Ya, kita masuk pada pertemuan kedua, hari kedua. Kemarin kita sudah bicarakan whole of government. Whole of government. Sekarang manajemen ASN. Oke. Ini modul yang kedua. Manajemen aparatur sipil negara. Nah, sekarang ada P3K. Pernah dengar istilah P3K? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Nah, apa kaitannya dengan ASN? Apakah mereka itu juga ASN? Mereka Ya, juga Pak. ASN, Iya, Pak. Pak. Sama-sama ASN Pak. Ya. Dengan demikian kita simpulkan ASN itu ada dua. Ada PNS, ada P3K. P3K. Ya. Nah, biasa kita ke kantor BRI, orang juga pakai korpri. Biasa BUMN juga pakai korpri. Apakah mereka itu ASN? Coba, biasa hari-hari tertentu pegawai BRI pakai korpri. Pegawai Telkom pakai korpri. Hari-hari tertentu. Pertanyaannya, apakah mereka juga PNS? Bukan, Pak. Kayaknya bukan, BRI, Pak. BUMN. Lantas kalau pakai korpri, haruskah yang menggunakan korpri itu dipastikan PNS? Tidak, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Korpri itu organisasi. Jadi pisahkan ya. Karena ternyata pegawai BUMN juga ada yang menggunakan korpri. Sama-sama memperingati hari korpri. Dengan demikian tidak lantas orang yang bergabung di korpri itu harus semua PNS. Karena terbukti ada pegawai BUMN yang bukan PNS. Karena mereka bukan PNS, maka Anda tidak pernah melihat pegawai BUMN itu ikut latsar. Nggak pernah. Nggak pernah itu pegawai BUMN ikut prajabatan. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia sistem apa dia? Sistem kontrak. Maka membangun disiplinnya itu di kontrak. Sama nanti dengan P3K ini. Dia sistem kontrak. Ada pasal-pasal yang harus ditaati. Maka yang mengontrolnya adalah kontraknya. Itu sama dengan pegawai BUMN. Termasuk BRI, Telkom, Pertamina, dan seterusnya. Baik. Manajemen adalah, apa artinya manajemen, Bapak? Bahasa sederhananya. Pengaturan atau pengelolaan, Ya, Pak. pengaturan, pengelolaan, penataan, dan seterusnya. Itu manajemen. Makanya kalau kita masuk di kantor itu pelayanannya tidak maksimal, lantas orang salahkan ini manajemennya tidak beres. Tata kelolanya yang tidak beres. Ya. Cara mereka mengelola sehingga menyebabkan pelayanan tersendat-sendat. Makanya manajemen itu tata kelola atau pengaturan. Nah, ASN manajemen ini, materi ini manajemen ASN diperkenalkan kepada teman-teman dengan harapan.
maka akan lahir nanti ASN yang profesional. Itu yang pertama, memiliki nilai dasar, kemudian memiliki etika profesi, dan bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Jadi ini tujuannya untuk manajemen ASN itu sengaja disampaikan kepada PNS atau calon PNS. Harapannya teman-teman menjadi ASN yang profesional. Nah, pertanyaannya apa itu profesional itu? Profesional adalah, atau mungkin susah kalau definisi, ciri-ciri PNS yang profesional itu apa? Apa ciri-cirinya? Supaya kita berusaha untuk memperlihatkan ciri-ciri itu, tanda-tanda itu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pak siapa ini? Pak siapa ini? Sahdam, Pak. Oh, Pak Sadam. Silakan, Pak Sadam. Jadi ciri-cirinya itu, Pak, dia melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan jenjangnya, tugasnya masing-masing, gitu, Pak. Benar. Yang lainnya? Apa itu ciri-ciri PNS yang profesional? Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, Pak. Pengetahuan dan keterampilan. Pak siapa ini? Pak Agustiar, Pak. Pak Agustiar. Kalau ada satu orang lagi? Saya, Pak. Dia profesional apabila dia memiliki kompetensi. Oh, Pak Khalid deh. Khalid deh. Ya, Pak. Khalid. Jadi apa yang Bapak teman-teman sampaikan ini tidak ada yang salah. Sudah itu semua. Memiliki kompetensi, memiliki keahlian. Nah, ciri-ciri pegawai yang profesional itu ada dua. Ada dua cirinya. Mudah diingat. Yang pertama, ahli di bidangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Pak Khalid tadi, dengan Pak Agustiar, dengan Pak Sadam. Yang pertama itu ahli di bidangnya. Nah, pertanyaan maksudnya bidangnya itu apa? Nah, biasanya bidangnya ini dikualifikasi ke pendidikan formalnya. Kalau dia apoteker, memang dia hebat, ahli di apotekernya. Kalau dia dokter, ya memang mumpuni dia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai dokter. Kalau dia sebagai akuntansi, tidak pernah kita ragu karena mereka ditempatkan sesuai dengan disiplinnya. Kualifikasi keilmuan. Jadi itu ciri yang pertama. Yang dimaksud dengan PNS yang profesional itu adalah mereka yang ahli di bidangnya. Ahli gizi. Memang ahli di bidangnya. Ciri yang kedua, bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Profesional sudah orang. Makanya tugas kita itu pertama asah kemampuan, terus diasah ini kemampuan ini. Sebagai ahli gizi, terus dijaga kemampuan, diasah, ditingkatkan, supaya kita ahli di bidangnya. Yang berikutnya adalah bekerja sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Meskipun kami ahli, luar biasa ahlinya, Pak. Bahkan dia pendidikan formalnya sudah sampai S3, doktor. S1-nya gizi, S2-nya gizi, S3-nya gizi juga. S1-nya farmasi, S2-nya farmasi, S3-nya juga farmasi. Begitu seterusnya. Tetapi dia bekerja di luar aturan. Maka itu sia-sia. Sia-sia. Pasti diborgol KPK. Pasti. Nah, apa artinya keahlian itu kalau harus berurusan dengan Pak Jaksa? Nggak ada gunanya kan? Anda divonis sekian tahun. Maka sia-sialah semua keahlian itu. Maka harus dua. Tidak sekedar ahli di bidangnya, tetapi dia tahu landasan operasional pekerjaannya. Dasar hukum pekerjaannya itu dia tahu. Nah, ahli di bidangnya ini juga ada dua, Bapak. Ada dua pembagiannya. Satu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi administratif. Jadi dua ya.
profesional. Profesional itu ditandai dengan dua hal. Satu, ahli di bidangnya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan aturan. Kalau ini yang Bapak dan Ibu jaga, terjamin karirnya, terjamin. Karena keahliannya dia terus asah. Pasti atasannya tidak bisa bekerja maksimal kalau Bapak dan Ibu tidak hadir. Karena Bapak dan Ibu yang paham itu barang itu. Semua orang menunggu Bapak, menunggu Ibu. Karena hanya Bapak dan Ibu yang ahli di bidang itu. Nah, keahlian tadi Ibu, ahli di bidangnya itu dibagi dua. Ahli di bidang kompetensi teknis, yang kedua ahli di bidang administrasi. Jadi dua-dua sama pentingnya. Kompetensi teknis itu sama pentingnya dengan kompetensi administratif. 50-50. Kalau di persentase 50-50. Pentingnya. Anda hebat dari sisi kompetensi teknis sebagai apoteker, sebagai ahli gizi, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai yang bekerja di rekam medis. Tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa mengadministrasikan. Maka itu sia-sia. Sama pentingnya kemampuan administrasi dengan kemampuan teknis. Kalau tidak bisa diadministrasikan jadi temuan. Pasti jadi temuan. Karena apa? Kenapa harus di-backup dengan administrasi? Karena uang yang kita gunakan ini adalah uang negara atau uangnya daerah. Kalau seandainya itu uang pribadi, nggak usah pakai administrasi, nggak usah. Berapa obat yang keluar tidak usah dicatat. Kan uangnya neneknya kita pakai. Nah, kira-kira begitu kasarnya. Tapi karena ini uang negara, tidak bisa, tidak semua pekerjaan harus di-backup dengan administrasi. Jelas sampai di sini? Nah, setelah dia profesional, selanjutnya memiliki nilai dasar. Ini yang kita mau ceritakan. Apa itu nilai dasar? Dilengkapi atau disempurnakan dengan etika profesi. Tidak cukup sampai di situ, dipastikan dia bebas dari intervensi politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Inilah tujuannya. Kalau memang manajemen ASN ini kita pelajari dengan benar, ya, pada akhirnya akan mengarahkan atau menggiring peserta untuk menjadi ASN yang profesional. Baik. ASN itu fungsinya ada berapa? Menurut undang-undang? 3, Pak. 3, Pak. 3. Yang pertama? Sebagai pelaksana Pelaksana kebijakan publik. Nah, yang kedua? Pelayan Pelayan publik. publik. Yang ketiga? Perekat dan dan pemersatu pemersatu bangsa. Satu bangsa. Itu menurut siapa? Undang-undang Undang-undang ASN, Pak. Undang nomor 5 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Negara. Kalau ada dibaca-baca itu, karena disitulah hak dan kewajiban PNS diatur, termasuk P3K diatur di situ. Jadi yang dibaca itu jangan hanya pasal-pasal yang mengatur hak, tetapi diketahui juga yang bersifat kewajiban. Jangan pasal-pasal hak saja, itu pun hanya terkait dengan mutasi. Bagaimana caranya mutasi antar provinsi? Itu yang dia kuasai habis. Dia ulang-ulang baca, oh begini dan tata caranya. Pelanjutannya di manajemen ASN. Oh ini di PP nomor 17 tahun 2020, manajemen PNS. Begini cara mutasinya rupanya. Dari kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, begini caranya. Jadi dibaca itu hak, pada hal yang sama, dilirik-lirik juga kewajiban. Nah ini pelaksana kebijakan publik. Apa bentuk konkret dari kebijakan? Coba tunjukkan. Apa kira-kira bentuk konkret kebijakan? Terserah, mau skala nasional boleh, skala daerah juga boleh. Daerah provinsi boleh, daerah kabupaten kota juga boleh. Saya, Pak. Ya.
Pak Agustiar. Pak Halid, Pak. Pak Halid, Pak. Oh, Pak Halid. Pak Oh, Halid sorry. duluan, Pak. Oh, Halid. Silakan. Kebijakan. Kalau kebijakan skala nasional mungkin bisa jadi undang-undang, Pak, atau peraturan presiden. Kalau daerah bisa perda, bisa juga perdes. Gitu, Pak. Mantap nih. Pak Halid ini sarjana hukum nggak? Bukan, Pak. Eh? Bukan, Pak. Cuma ada minat Oh, bukan sedikit. ya. Ya, jadi bentuk konkret dari kebijakan itu undang-undang. Begitu undang-undang belum operasional pasal tertentu, dibuatkan lagi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga belum terlalu teknis, dibuatkan peraturan presiden. Belum juga teknis ini soal wabah ini, soal bagaimana penanganan pandemi, dibuatkan lagi Permenkes. Apa yang dimaksud dengan masa darurat itu? Kan gitu. Apa yang dimaksud dengan prokes itu? Dibuatkan lagi Permenkesnya. Apa yang dimaksud dengan darurat kesehatan? Jadi itulah bentuk konkret dari kebijakan. Nah, kita yang eksekusi kebijakan itu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau teman-teman di pendidikan, dia mengeksekusi Undang-Undang Pendidikan Nasional. Teman-teman di penanggulangan bencana, dia mengeksekusi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Orang di tenaga kerja, ya yang dieksekusi Undang-Undang Tenaga Kerja. Begitu juga teman-teman di kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun berapa Undang-Undang Kesehatan? 36 nomor? 2009, Pak. 2009 ya, tentang kesehatan. Ya, ada juga yang tentang kesehatan. Apa itu? Ada apa? Ada juga yang terbaru, Pak. Oh, perubahan. Ya, perubahan. Oh, kalau perubahan itu biasanya tidak merubah undang-undangnya. Kan hanya pasal itu kecuali kalau perubahan ya. Banyak sekali undang-undang yang banyak perubahannya, tetapi bukan berarti tidak berlaku undang-undang sebelumnya. Sepanjang tidak bertentangan. Karena perubahan itu biasanya cuma pasal-pasal tertentu. Misalnya pasal tentang wabah, itu saja yang diperbaiki. Jadi kesimpulannya kita ini pelaksana kebijakan publik. Jadi undang-undang yang kita laksanakan itu, teman-teman yang mengajar itu jadi guru dari PAUD sampai perguruan tinggi itu ya undang-undang tentang pendidikan nasional. Kalau menyangkut haknya nanti diatur lagi di undang-undang tentang dosen dan guru. Tapi untuk melaksanakan, mengeksekusi pelaksanaan pendidikan, dia pasti merujuk pada Undang-Undang Pendidikan Nasional. Begitu juga teman-teman di kesehatan. Jadi tidak salah tadi itu, kita ini adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayan itu? Pelayan itu apa? Orang yang menguruskan atau membantu menguruskan. Jadi itu pelayan itu begitu sesungguhnya. Orang yang menguruskan, coba melayani dengan pelayanan. Melayani itu membantu menguruskan, mempermudah menguruskan. Coba nanti dicari pengertian melayani. Pelayan publik. Nah, pertanyaannya yang mendasar, kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik? Sudah lihat tugasnya di Kolabjar? Sudah ya? Teman-teman sudah lihat tugas di Kolabjar? Kemarin saya sudah upload itu. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Kemarin terakhir dicek pas malam belum ada, Pak. Loh. Iya, Pak. Oh, berarti bermasalah di sana. Yang jelas kemarin saya sudah upload. Nanti dicek ulang, Pak, sebentar, Pak. Ya. Memang ada beberapa hari yang lalu itu kita setengah mati mengakses Kolabjar. Ada beberapa kendalanya. Tidak tahu hari ini. Dan di Palu ini kan cuaca juga sampai pagi ini masih ada gerimis-gerimisnya. Biasanya cuaca itu juga berkorelasi dengan signal. Jadi begitu Pak, pelayan publik. Kenapa PNS atau ASN diposisikan sebagai pelayan publik? Apa kira-kira alasan mendasarnya?
Ada yang komentar? Silakan. Kenapa Pak Ibu? Apa kira-kira alasan yang mendasar? Izin menjawab, Sehingga- Pak. Ya. Ibu siapa? Hasriani Samsul, Pak. Ibu Hasriani. Iya. Ibu Ani silakan. Alasannya itu karena salah satu tugas dari ASN itu memberikan pelayanan publik. Ya. Kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik? Karena tugas kita memang melayani publik. Oh, boleh. Tidak salah itu, benar itu. Yang lain? Izin Pak, Ya, karena kita yang memenuhi kebutuhannya begitu Pak. Pak siapa ini? Sahdam Pak. Oh, Pak Sadam. Pak Sadam ini karena kita yang memenuhi kebutuhannya, atau mungkin pertanyaan saya yang salah. Begini, apa alasannya PNS diposisikan sebagai pelayan publik? Apa atas dasar apa itu? Apa alasan yang paling prinsip? Sehingga kita diposisikan sebagai pelayan publik. Dulu Izin, kita Pak. punya, ya, Mungkin karena Karena? kita dipekerjakan dan diberi gaji dari publik, Pak. ya, Pak siapa ini? Halid, Pak. Malik. Jadi itu yang paling mendekati kebenaran, Pak. Persoalannya kita digaji masyarakat. Jadi gaji yang saya terima teriak-teriak ini, honor yang saya terima ini dibayar oleh masyarakat. Coba nanti buka di Google postur APBN. Coba lihat berapa persen pajak itu. Hampir 90%, Pak. 87, 88, jarang turun dari 82, 83. Artinya apa? Dana APBN itu hampir 90% itu uangnya rakyat. Uang pajaknya orang itu. Maka wajar kemudian kita diposisikan sebagai pelayan publik. Karena kita digaji oleh publik. Kalau ini tidak dibangun kesadaran ini, orang ogah-ogahan. Dan dia bilang, saya kan digaji bendahara. Ya memang, terimanya di bendahara. Nah sesungguhnya kalau Anda mau filosofi, mau mengkaji, dari mana uang itu? Dari rakyat. Jadi wajar kemudian kita diposisikan sebagai pelayan. Karena kita memang seperti orang ngamen. Siapa yang kasih uang, dia menentukan lagunya. Nah, ini sudah pilihan kita. Pilihan. Tidak ada satupun kekuatan yang memaksa kita untuk menjadi PNS. Ini pilihan bebas. Tentu kita sudah baca bakat kita bahwa kita memang berbakat jadi PNS. Kira-kira begitu ya. Berbakat. Ya sudah. Kita terima fakta ini. Kita menjadi pelayan publik. Karena filosofinya adalah dana operasional yang kita gunakan di puskesmas itu, di pustu, di dinas kesehatan, di rumah sakit, itu dana publik. Bersumber dari dana publik. Dari mana pajak itu? Ya termasuk pajak yang dipotong. Kalau hari ini saya teriak-teriak kan dipotong pajak. Potong pajak masuk di APBD. Bapak dan Ibu terima gaji, pasti ada pemotongan apa, sudah dihitung semua. Bapak dan Ibu kalau lewat di jalan di Banggai Laut, ini Tojouna-una Touna ini. Tahu Pak. Ya, lewat di Touna jalannya mulus, listriknya menyala, jalannya bersih, tapi Anda dan Bapak dan Ibu bayar STNK. Artinya berkontribusi untuk memuluskan jalan. Makanya kalau naik motor dikasih tahu itu kemenakan itu. Jangan diangkat-angkat setirnya motor itu. Karena bukan cuma dia sendiri punya STNK, orang lain juga punya. Nah, semua orang berhak menggunakan itu. Dari dana-dana itulah yang dikumpul. Dimasukkan ke puskesmas, dimasukkan ke pustu, rumah sakit, dan termasuk ke Widya Suara. Kita menerima uang dari publik. Kita sendiri juga menjadi pembayar pajak. Oke.
Yang terakhir, perekat pemersatu bangsa. Saya kira ini sudah kita anggap sudah khatam di materi cinta tanah air. Sudah selesai di agenda 1 ini, di pendalaman agenda 1. Kemarin siapa yang bawa agenda 1? Bude Yuli, Pak. Yuli, Pak. Oh iya, sudah selesai. Jadi ini tidak perlu dijelaskan lagi. Sebagai perekat pemersatu bangsa. Yang ingin saya tekankan adalah pada saat melakukan aktivitas sebagai pelayan publik, jangan lagi Anda membeda-bedakan karena latar belakang tertentu. Ya. Kenapa Pak tidak maksimal pelayanannya ini? Saya tahu dia itu pendukung bupati yang kemarin itu, yang tidak masuk itu. Tidak ada hubungannya dengan politik ini, steril dari kepentingan politik. Tidak ada. Kenapa kami kayak tidak maksimal mendukung? Saya tahu dia dari partai pendukung itu. Kalau itu dibawa-bawa bakal lagi gitu orang. Makanya ketika pelayanan sebagai pelayan publik tidak pernah membeda-bedakan orang. Mana tujuannya ini? Mana? Bebas dari intervensi politik. Ya. Tidak ada urusannya. Ketika melayani publik, tidak ada lagi hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan suku, tidak ada hubungannya dengan agama. Ini kapal sudah mau tenggelam, datang Basarnas, yang pertama dia tanya KTP. Orang sudah mengap-mengap, sudah turun ke laut terjun, datang petugas, dia tanya mana KTP-nya Komio? Orang apa Komio ini? Nah, tidak mungkin itu dilakukan. Tidak mungkin. Maka pelayanan publik ini tidak melihat latar belakang apapun. Karena kita bebas. Untuk apa itu? Supaya kita menjadi perekat pemersatu bangsa. Bukan kita yang mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Dengan membeda-bedakan pelayanan. Dan itu menimbulkan bisa menggoyang sendi-sendi kehidupan berbangsa. Orang yang kelas ekonomi sekian, kayak tidak terlalu serius kita layani. Kan itu menimbulkan apa? Antar kesenjangan ini menimbulkan rasa diskriminatif. Nah, kita ini perekat. Tugas kita di situ. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ketika melakukan aktivitas sebagai pelayan publik. Non-diskriminatif. Tidak membeda-bedakan latar belakang siapa yang dilayani. Oke? Inilah fungsi ASN. Sekarang, siapa itu pejabat pembina kepegawaian? Kalau Bapak di kabupaten kan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa itu PPK itu? Bupati, Pak. Bupati. Ya. Wali kota, gubernur. Apa kewenangannya? Antara lain kewenangannya pejabat pembina kepegawaian. Siapa yang tahu kewenangannya? Dikaitkan dengan posisi kita sebagai PNS. Ada yang tahu kewenangannya Pak Bupati? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau saya tidak salah, Pak, dia menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai ASN, Pak. Ya. Jadi itu. Jadi makanya bukan ekstra hak. Karena bupati ini punya kewenangan mengangkat, mempromosikan, atau memutasi, atau memindahkan, dan memberhentikan. Makanya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Makanya Perda itu, baik Perda inisiatif DPR maupun Perda inisiatif eksekutif, pasti ditandatangani oleh bupati. Kalau ada undang-undang, ada permen, ada perpres yang tidak teknis sampai di daerah, dibuat lagi perdanya. Teknis kan ya, sampai perbuknya, peraturan bupatinya. Itu yang dieksekusi. Kenapa? Kalau komite dieksekusi, mohon maaf, katakanlah saya bupati, saya akan memutasi Anda. Karena Anda tidak serius. Tetapi kalau begitu Bapak dan Ibu serius, saya promosikan. Jadi kepala puskesmas, tidak usah menunggu 100%. Langsung saja lantik. Tidak apa-apa.
Karena saya punya kewenangan. Jadi tugas ASN itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh, kalau di tingkat nasional, presiden. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Profesional dan berkualitas. Memberikan pelayanan publik. Sama dengan tadi, kita sudah urai tadi. Sudah. Oke, nilai dasar. Nah, nilai dasar ini berulang dia, Bapak. Nanti di etika publik, di etika profesi juga berulang. Sama dengan kemarin di nilai dasar bela negara itu, indikatornya berulang-ulang. Cinta tanah air ada disebutkan indikator A. Nanti di nilai yang lain muncul lagi indikator yang sama. Sama dengan ini. Yang pertama, nilai dasar ASN itu memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, saya kira begini. Orang kalau tidak paham filosofi Pancasila, maka bisa jadi akan muncul keraguan dengan Pancasila itu sendiri. Makanya perlu dibaca. Kalau ingin mendalami ini, ada 3 hal. Yang pertama, historisnya. Yang kedua, teorinya. Yang ketiga, baru regulasinya. Jadi kalau memahami sesuatu itu, cobalah kita tengok historisnya Pancasila. Pancasila ini puncak ijtihad. Ijtihad itu apa artinya itu? Apa dalam agama itu? Apa ijtihad? Apa artinya itu? Ada yang tahu? Ada yang ustadz atau ustazah? Apa itu? Karena ini menjadi puncak. Puncak dari ijtihad. Apa itu? Ijtihad itu apa artinya? Mengerahkan kemampuan berpikir yang terbaik. Ini puncaknya sudah ini. Melahirkan Pancasila. Siapa semua yang berpikir tentang itu? Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Neneknya Gus Dur. Hadratul Syekh Hasyim Ansari. Siapa lagi itu? Haji Agus Salim. Siapa lagi itu? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Tubagus. Kemudian ditambah dengan beliau-beliau dari kalangan nasionalis. Antara lain M. Maramis dan lain-lain. Jadi Pancasila ini tidak lahir simsalabim, dipikirkan pagi, disetujui, diformalkan sore, tidak. Ini proses pemikirannya cukup panjang. Termasuk yang berjasa di sini itu M. Natsir, yang karena beliau termasuk tokoh yang bisa menjembatani beberapa pemikir-pemikir ketika itu. Ada Kiai Haji Hadratul Syekh Hasyim Ansari, neneknya Gus Dur, pendiri PBNU. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian ada Wahab Hasbullah. Semua kiai, pemikir-pemikir Islam ketika itu. Karena waktu itu ada diskusi alot untuk menentukan falsafah negara ini apa. Alot, sangat alot Bapak. Jadi Bung Karno tinggal memberi nama saja Pancasila. Tapi godokannya diawali dari diskusi yang sangat dalam, sangat lama dan panjang. Ada perbedaan. Sehingga sampai pada titik mengorbankan 7 kata sakral yang diatur di Piagam Jakarta. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa Pancasila itu salah, berarti dia lebih hebat. Lebih suci dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, lebih pintar dari Kiai Haji Syekh Hadratul Hasyim Ansari, dia lebih hebat dari Kiai Haji Agus Salim, dia lebih hebat dari M. Natsir, dia lebih hebat dari Wahab Hasbullah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu salah, bahkan dia lebih hebat itu. Untuk sekedar diketahui kehebatannya Haji Agus Salim itu Bapak.
Ada sumber mengatakan Ki Haji Agus Salim itu menguasai 9 bahasa dunia. Ada yang bilang 12. Nah, di kelompok ini adakah yang menguasai, sudahlah 2 saja bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Ada yang menguasai 2. Nah, kalau saya jelas tidak. Siapa tahu ada di sini 2 saja. Enggak usah 9 apalagi sampai 12. Nah, bagaimana hebatnya Haji Agus Salim itu, Pak? Bisa bahasa Cina, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Rusia. Apa tidak hebat itu? Hebat apa tidak itu, Pak? Hebat, Pak. Hebat, Pak. Hebat. Sampai-sampai itu siapa Singa Demejo mengatakan, kalau tidak salah ya, beliau katakan, andaikan keluarganya Haji Agus Salim ini tidak keberatan, kita gali kembali kuburnya, kita periksa kromosom otaknya. Jangan-jangan sama dengan Albert Einstein. Bisa jadi sama, hanya kebetulan 2 tokoh ini bergerak di ranah yang berbeda. Yang satu di eksat, yang satu di humaniora. Saking tawadunya itu Haji Agus Salim, 3 periode jadi Menteri Luar Negeri di zamannya Bung Karno, di Orde Lama, tinggal di rumah kontrak. Oh, bayangkan itu. 3 periode jadi Menteri Luar Negeri, tinggal di tempat kos. Kos-kosan, Bapak. Pindah dari satu gang becek ke gang yang lain. Apakah ragu kita dengan kemampuan berpikirnya? Inilah produk mereka. Produk beliau-beliau. Jadi olehnya itu saya katakan, kalau masih ada orang mengklaim Pancasila itu salah, berarti dia lebih hebat dari Haji Agus Salim. Dia lebih suci dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lebih suci dari Hashim Ansari. Dia lebih pintar dari M. Nasir. Karena ini produk beliau-beliau. Pikirannya apa? Kalau di dalam diri manusia itu ada nilai ketuhanan, pasti dia merindukan nilai kemanusiaan. Pasti itu. Karena tidak ada satupun ajaran agama yang menentang nilai kemanusiaan. Apalagi yang sampai memberangus nilai kemanusiaan. Tidak ada. Makanya diyakini kalau dalam diri setiap orang itu ada nilai ketuhanan, pasti dia ikut berjuang mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau di dalam dirinya ada nilai kemanusiaan, dia pasti merindukan persatuan. Kalau benar dia mau bersatu, pasti dia mengedepankan musyawarah. Kalau orang sudah bermusyawarah, itulah pintu menuju keadilan. Keadilan sosial. Karena ditanya, komuni di Aceh maunya apa? Komuni di Irian maunya apa? Mari kita musyawarah. Jadi memegang teguh nilai Pancasila ini harus dipahami secara mendalam sehingga muncul tidak karena terpaksa ya. Karena kita paham. Mahatma Gandhi itu pemikir dunia dari India. Tapi satu kelemahannya gagal membuat narasi seperti Pancasila. Menyebabkan India terbagi 3. Bangladesh, Pakistan, dan India. Kan dulu itu satu. Bangladesh dan Pakistan itu bagian dari India. Tapi karena tidak ada narasi yang mempersatukan, karena ada perbedaan yang sangat tajam, menyebabkan negara itu terbelah menjadi 3. Nah, kita bersyukur para defending father, para pendiri republik ini sudah berpikir jauh ke depan. Negara kita ini yang paling plural, yang paling majemuk di dunia. Sudah Indonesia ini. Coba lihat bangsa Inggris. Dia satu saja bangsanya diwadahi satu negara, selesai. Makanya kalau di Inggris, kalau ada orang Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris, pasti masalah. Masa ada orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris? Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin. Ada orang Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau di Indonesia, ada orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, mudah dipahami. Kenapa? Karena banyaknya suku.
Ada orang Jawa yang usia 60 tahun ke atas, mbok-mbok di Jawa itu, di desa-desa, yang sampai hari ini tidak bisa bahasa Indonesia. Hanya bahasa Jawa. Mungkin terlalu jauh kalau saya bilang di Jawa. Di Sulawesi Selatan. Coba Anda ke kampung-kampung. Yang umur 60 tahun ke atas. Nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi orang Eropa kaget, orang Barat. Kok bisa ya ada orang Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia? Kalau kita tidak kaget, karena kita memang bangsa majemuk. Bukan kayak Inggris. Satu saja bahasanya, karena memang sukunya satu. Begitu juga negara di Arab. Timur Tengah. Satu saja bahasanya. Kecuali kita geser ke Persia, Iran. Kalau yang lain-lain semua sama. Karena apa? Satu bangsa menjadi satu negara. Kalau kita ratusan bangsa menjadi satu negara. Itu bedanya. Maka perlu ada alat pemersatu. Harus ada. Jadi yakinlah Pancasila ini puncak dari ijtihad. Bukan di karang-karang di pinggir jalan pagi, disahkan sore. Nanti baca sejarahnya itu, historisnya. Bagaimana lahirnya ini Pancasila. Jadi Pak Supomo itu tinggal memberi nama. Tapi yang mengkristalkan ini, yang berdiskusi panjang ini, yang menjadi mediator dari orang ke orang, dari ulama ke ulama, dari cendekia ke cendekia adalah M. Natsir. Kesana kemari, menyampaikan pikirannya tuh bagus begini, pikirannya Wahab Hasbullah begini, pikiran kemudian cukup panjang cerita itu berjalan. Melahirkan Pancasila. Makanya memegang teguh ideologi Pancasila. Memegang teguh hanya orang yang yakin saja. Yang yakin itu kalau dia paham bagaimana proses lahirnya. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, terjemahan Pancasila itu di mana? Di mana saya bisa dapatkan terjemahan Pancasila? Di mana bisa didapatkan itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pak. Ya, sudah di Undang-Undang Dasar itu terjemahannya, Pak. Di Undang-Undang Dasar terjemahan Pancasila ini. Bagaimana Pancasila menerjemahkan untuk mengatur pendidikan di Indonesia? Ya lihat di Undang-Undang Dasar itu terjemahannya. Bagaimana mengatur kehidupan beragama? Ya lihat di pasal-pasal yang mengatur tentang agama. Itulah terjemahan Pancasila. Begitu seterusnya. Jadi terjemahan Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila ini nilai-nilainya bersifat terbuka. Daripada Anda melawan Pancasila, mendingan beri masukan nilai-nilainya. Karena dia bersifat terbuka. Tidak barang yang tidak bisa diutak-atik, bisa. Penjabaran nilai ketuhanan itu begini, Pak. Satu, ini masukan dari organisasi kami, Pak. Kalau mau menjabarkan nilai kemanusiaan itu, ini nilai-nilainya. 1, 2, 3. Mumpung Pancasila ini adalah ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup kayak di tempat lain. Ideologi terbuka. Dibuka ruang untuk berdiskusi. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Saya kira ini normatif. Ya. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ini nilai-nilai dasar. Jadi nanti Anda juga menemukan ini di agenda 2. Di agenda 2 ini akan diulang. Makanya saya tidak terlalu lama di sini. Kita lanjut. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan nilai? Apa nilai itu? Nilai dasar. Apa itu nilai itu? Ada yang tahu? Salah satu cara melawan ngantuk, Pak, bicara. Pasti Anda tidak mengantuk kalau bicara. Makanya biar salah, nggak usah pikirkan salahnya. Kalau mau menghalau ngantuk, ngomong. Ngomong apa saja, pasti hilang ngantuknya. Ngomong apa saja. Nah, apa itu nilai, Ibu? Nilai siapa? Pak menjawab. Ya. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Wah, mantap. Sudah tidak mengantuk lagi ini, Ibu. Setengah jam kemudian pasti tidak mengantuk. Yang kuat, makanya salah satu cara menghalau ngantuk itu bicara. Bicara apa saja.
Dan tidak ada pendapat yang salah, Pak. Minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau Komyu paksakan. Nah, siapa lagi? Apa itu nilai? Apa itu nilai? Nilai adalah? Nilai, izin menjawab, Pak. Ya, Menurut saya nilai itu sesuatu hal yang dasar yang menunjukkan sesuatu mempunyai kekuatan. ya. Mendasar dan memiliki kekuatan. Bagus. Bagus itu. Kalau Ibu Asnawati tadi itu nilai itu yang bisa membedakan yang baik dan yang baik dan buruk ya. Mantap. Yang lain masih ada? Satu orang lagi? Saya, Pak. Ya. Nilai itu adalah acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Jadi tidak ada yang salah. Anda selalu memberi nilai. Jadi manusia ini Bapak Ibu, di samping dia makhluk sosial adalah makhluk individual. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia ini homo ekonomi, makhluk ekonomi yang selalu berpikir untung dan rugi. Ada juga yang mengatakan makhluk penilai ini apa bahasa Latinnya itu? Makhluk penilai. Saya lupa istilahnya. Karena kita ini makhluk penilai. Apapun yang kita lihatnya ditangkap oleh panca indera pasti kita nilai. Bagus, baik, kurang bagus, kurang baik. Homo makhluk penilai. Saya lupa istilahnya. Nah, nilai itu apa sih? Nilai itu adalah apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, yang Ibu-Ibu sampaikan itu semua itu benar. Itu kumpulan dari itu. Makanya kalau per definisi menurut Prof. Kuncharaningrat, nilai itu adalah konsepsi abstrak yang hidup di alam berpikir seseorang tentang sesuatu yang dianggap berharga atau tidak berharga. Maka kadang nilai itu menyebutnya harga. Kita beri harga berapa di ini pekerja matematikanya ini? Sudah beri harga 10. Kira-kira begitu. Jadi menurut Prof. Kuncharaningrat, nilai adalah konsepsi abstrak. Berarti dia hidup di alam berpikir tentang sesuatu yang dianggap berharga atau tidak berharga. Jadi ada dalam diri kita, ada di dalam diri setiap orang nilai itu. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau setelah materi nanti ini berakhir, Bapak dan Ibu berjalan keluar rumah, kemudian menyenggol itu kerikil atau batu-batu kecil di pinggir jalan. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu pungut itu kerikil? Pungut apa tidak? Komyu senggol, tidak sengaja berjalan, tersenggol itu batu-batu kecil atau kerikil. Komyu pungut apa tidak? Tidak, Pak. Tidak saya, Pak. Kenapa tidak dipungut? Kenapa tidak dipungut? Kenapa kira-kira? Hah? Pak. Kenapa? Kenapa Ibu Nursila? Nursila kenapa? Saya dipungut, Pak. Dipungut atau tidak? Kalau saya dipungut. Untuk apa dipungut? Untuk apa dipungut? Maksudnya kalau mengganggu sekali lebih baik siapa tahu DP kerikil. Ini kan kerikil biasa kita injak. Itu dipungut apa tidak itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kenapa mau diambil sesuatu yang tidak ada nilainya? Coba kalau Komyu senggol itu emas sekian karat. Komyu pungut apa tidak? Pungut, Pak. Langsung Pak pungut, langsung Semua pungut. itu, Pak. Pungut. Kendati kembali ke kantor, ambil itu tisu, lap baik-baik, masukkan di dompet, dompet masukkan di kantong, bawa ke rumah. Sampai di rumah, diisi di lemari itu ada peti. Petinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, pagarnya dikunci. Untuk apa itu? Mengamankan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kan pertanyaannya begitu. Apakah mencintai lingkungan itu masih ada harganya atau tidak? Apakah mau menjunjung etika itu ada nilainya apa tidak? Kan itu persoalannya.
Makanya nilai itu sifatnya diinternalisasikan. Diendapkan dia ke relung-relung terdalam dalam diri setiap orang. Jadi kita ini sementara melakukan internalisasi nilai, penurunan nilai-nilai, menurunkan ke setiap orang. Kalau itu benar-benar mampu kita menurunkan, maka nilai itu akan mengendap di relung-relung hatinya terdalam. Kemudian ketika dia berbenturan dengan masalah, akan muncul nilai itu membantu dia. Nilai itu yang membentengi dia. Makanya kita berharap nilai ini menjadi habituasi. Karena kita ulang menjadi habituasi, melakukan habituasi. Apa itu habit? Habit. Kalau kita baca kamus, habit itu kebiasaan yang menyenangkan, hobi. Bahasa hari-harinya kita hobi. Kebiasaan yang menyenangkan. Jadi jujur itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Bertanggung jawab itu kebiasaan menyenangkan, bukan dipaksa. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dari kepribadian. Itu bagusnya. Itu maksudnya nilai-nilai ini ditanamkan supaya dia menjadi bagian dari kepribadian setiap PNS untuk mengganti cara-cara lama. Nah, selama ini kan kita gagal menanamkan nilai itu, maka orang jujur dianggap bodoh. Kan begitu yang berkembang selama ini. Orang jujur dianggap bodoh. Sudah lama jadi pegang proyek, sudah 5 tahun pegang proyek, tidak berubah-berubah kendaraannya. Itu saja mobil. Padahal sudah 5 tahun pegang proyek. Ada orang lain cuma 1 tahun sudah berubah semua. Rumah berubah, mobil berubah. Nah, jadi orang yang jujur tidak ada nilainya. Oh, bodoh itu Bapak. Masa sudah 2 periode jadi kepala dinas begitu-begitu saya. Coba itu tetangga saya. Baru 3 bulan. Nah, makanya kita ingin menurunkan nilai-nilai itu. Bagaimana orang menjadi menghargai itu. Nilai-nilai dasar itu yang ada di agenda 2. Ini nilai kita tinggalkan, kepentingan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, mengutamakan dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan yang penting ini adalah jaga martabat. Ini kode etik ya. Sebenarnya ini juga penting ya. Jangan dianggap nanti, menurut Pak Marun itu tidak penting. Penting. Memiliki kemampuan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Standar etika yang luhur. Nanti standar etika ini jabarkan di etika PNS. Orang kalau bekerja sesuai dengan kode etik, ketika dia melakukan malpraktek, maka lembaga akan ikut mengadvokasi yang bersangkutan. Tetapi kalau dia bekerja di luar kode etik, maka lembaga bisa saja lepas tangan. Karena sudah melanggar kode etik. Etika, profesi. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nah, pekerjaan ini Bapak dan Ibu, yang mengatakan baik dan tidaknya kualitas pelayanan di puskesmas itu siapa? Siapa yang mengatakan, bagus pelayanannya, luar biasa. Siapa yang seharusnya menyatakan itu? Masyarakat. Karena masyarakat yang merasakan. Jangan Bapak dan Ibu yang mengklaim. Tunggu, saya cas dulu. Jangan Bapak dan Ibu yang mengklaim bahwa pelayanan kami sudah maksimal. Masyarakat, publik yang menilai. Jadi yang mengatakan Rinso itu bagus, bukan pemilik Rinso, bukan pemilik pabrik Rinso, tapi ibu-ibu yang menggunakan Rinso itu. Kalau mereka sudah bilang bagus, pasti bagus. Karena mereka yang menggunakan. Nah, kira-kira begitu. Yang mengatakan bagus itu mereka yang dilayani. Jadi sebenarnya pertanggungjawabannya kita ini ke publik, dan pada akhirnya berdampak ke bupati sebagai pejabat publik. Kalau layanannya tidak maksimal, maka taruhannya adalah jabatan publik. Paling tidak orang menarik mandatnya pada periode berikutnya.
Kapan orang menarik mandatnya? Ya ketika di bilik suara. Karena kekecewaan publik. Tidak maksimal dalam pelayanan. Makanya Pak Bupati memiliki kepentingan untuk menghayo-hayo semua PNS. Siapa yang tidak disiplin kita kasih pindah. Kita mutasi. Masih juga tidak disiplin, kan beliau punya kewenangan memberhentikan. Sepanjang sesuai dengan prosedur hukum. Kenapa? Karena beliau bertanggung jawab kepada publik. Maka posisi beliau adalah pejabat publik. Karena dipilih oleh publik. Gitu ya. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nah, ini kemampuan kompetensi teknis administratif. Ya. Jadi apa tadi? Memiliki kemampuan dalam melaksanakan. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya. Inilah yang diperbaiki sekarang. Coba lihat di tempatnya Anda. Apakah sudah termasuk tanggap, cepat, tepat, akurat, berasi gula dan santun? Kalau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, di sinilah dibuatkan rancangan aksi, rancangan aktualisasi. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Inilah nilai-nilai dasar PNS. Selanjutnya kita masuk ke kode etik. Kalau Bapak dan Ibu jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kemudian terjadi masalah, lembaga akan ikut campur melindungi Bapak dan Ibu. Bila perlu pemerintah daerah turun tangan. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Sudah cermat, disiplin. Nah, kalau contoh cermat dan disiplin itu begini. Ada pernah kejadian, tapi kejadiannya ini sudah 10 tahun lebih. Kebetulan saya ingat betul kejadian itu. Satu ketika bendahara di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah menerima telepon yang mirip dengan suaranya Pak Bupati. Meminta kepada bendahara, kejadian itu hari Jumat, menjelang Jumat. Meminta kepada bendahara secepatnya mentransfer sejumlah uang ke rekening yang disampaikan lewat telepon itu. Jangan tunggu-tunggu, karena ini sangat membutuhkan. Dan suara itu mirip sekali dengan suaranya Pak Bupati. Maka bendahara supaya dia dianggap loyal, dianggap responsif, dia langsung transfer uang itu tanpa berkonsultasi dengan atasan langsungnya. Di kemudian hari baru disadari ternyata Pak Bupati tidak pernah menelpon selama berada di Jakarta. Itu namanya Anda tidak cermat, tidak perlu dilindungi. Anda harus mengembalikan sejumlah uang itu. Kenapa Anda tidak cermat? Menyalahi kode etik. Untuk apa dilindungi? Melayani dengan orang cermat, disiplin. Cermat itu ya, jangan supaya dibilang loyalitasnya tinggi. Jadi harus cermat. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kalau seandainya publik nanti keberatan dengan pelayanannya Bapak, karena Anda tidak melayani dengan hormat, sopan, dan seterusnya, maka tidak perlu dilindungi petugas seperti itu. Makanya kode etik ini menjadi penting. Ketika Bapak dan Ibu bekerja di tempat tugasnya sesuai dengan kode etik ini, maka wajib lembaga ikut mengadvokasi. Bahkan tidak jarang itu ID juga turun tangan. Karena dia yakini bahwa anggotanya tidak menyalahi kode etik. Kerja sudah sesuai dengan standar-standar etika sikap perilakunya. Jadi etika perilaku PNS. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ini yang tadi dibilang yang profesional itu. Bekerja sesuai dengan aturan. Sampai jam 11.30 gitu ya. Iya, Bapak? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Habis Jumat sambung lagi, Pak. Habis Jumat sambung lagi ya. Ya, Pak. Ini materi membosankan ini. Materi yang nilai-nilai begini yang paling membosankan. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada yang tidak jelas supaya sekedar menghalau ngantuk lah. Soal urusan benar atau salah belakangan itu. Yang penting jangan mengantuk.
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, mulai sekarang baca itu. Kalau Bapak dan Ibu mengelola uang, baca baik-baik DPA. Baca baik-baik Juklak, Juknis. Nanti Bapak dan Ibu diperkenalkan dengan nilai anti korupsi. Salah satu nilai anti korupsi itu berani. Nah, berani apa? Memperlihatkan sesuatu sesuai dengan aturan. Jadi ketika Anda diperintah oleh atasan yang Anda yakini bahwa pekerjaan itu menyalahi aturan, maka Anda harus berani menyampaikan, mohon maaf Pak. Tetapi dengan menjaga nilai yang lain. Apa nilai yang lain itu? Etika, hormat, santun. Harus berani kita. Kalau Anda mengatakan, misalnya ditanya atasannya, Pak Khalid, bagaimana menurut Komio kalau saya ambil keputusan seperti ini? Pak Khalid jawab, kalau saya terserah Bapak saja. Kalau begitu jawabannya masih sama dengan gaya generasi saya. Tidak ada bedanya dengan generasi milenial. Kita ini karena ada pergantian generasi, maka kita serius memotong mata rantai ini. Kita serahkan kepada generasi yang baru dengan nilai-nilai baru. Jangan nilai lama. Kalau ditanya begitu, Pak Khalid, bagaimana menurut Anda kalau saya ambil keputusan begini? Lantas Pak Khalid menjawab, saya terserah Bapak saja. Itu masih nilai lama itu. Tidak ada perubahan. Cara-cara lama itu. Apalagi kami tambah, iya Pak, nanti saya amankan di lapangan. Tambah tidak ada perubahan itu. Harus berani, mohon maaf Pak. Kalau saya baca juklaknya, juknisnya, kalau saya baca undang-undangnya, kalau saya baca DPA-nya, harusnya uang ini pengadaannya untuk ini. Anda harus berani mengatakan ini. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Nah, kalau seandainya terjadi masalah hukum, orang yang diperiksa itu dimintai apa dia? Dipanggil Pak Jaksa, Tipikor. Kalau orang diperiksa itu diambil apa aja diambil? Atau dimintai apa? Dimintai keterangan, Pak. Keterangan. Apa yang dimaksud dengan keterangan? Keterangan itu apa sih? Jadi keterangan itu Bapak dan Ibu tidak bisa dikarang. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda lihat. Itu yang dimaksud dengan keterangan. Fakta. Jadi hukum itu soal fakta. Nah, misalnya begini. Makanya di nilai anti korupsi itu Anda diminta berani. Nilai beraninya itu menyampaikan. Yang dimaksud dengan berani itu menyampaikan sesuai dengan aturan. Karena orang yang profesional itu bekerja sesuai dengan aturan. Salah satu cirinya kan itu. Setelah dia ahli di bidangnya, maka dia bekerja sesuai dengan aturan. Karena dia menguasai aturan, ketika ada keputusan yang menyalahi aturan, dia berani menyampaikan dengan tidak meninggalkan nilai sopan santun. Etika. Bahasanya dirangkai dengan sopan. Ya. Nah, kalau dimintai keterangan itu artinya apa yang Anda lakukan itu yang dimintai. Misalnya begini. Sudah ada pengaduan tentang terjadi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alkes. Alat kesehatan di rumah sakit titik-titik. Kebetulan, mohon maaf ya, ini kan kebetulan si A, saya tidak menyebut nama teman-teman, si A sebagai penanggung jawab keuangan. Nah, sudah ada kesaksian yang pertama, sudah ada orang diperiksa. Kemudian karena Anda terkait juga dengan pekerjaan itu dari sisi kewenangan, maka Anda dipanggil sebagai saksi untuk dimintai apa tadi? Keterangan. Jadi ditanyalah begini, Ibu Nursila atau Ibu Hasriani pada hari Senin tanggal sekian berada di mana? Jam sekian. Kan susah dikarang, kita ingat-ingat. Hari Senin tanggal, oh ada di ruangannya Pak Kepala Kapus. Oh ya, siapa semua di sana?
Karena sudah ada kesaksian pertama, Pak. Keterangan pertama sudah ada. Ini semua yang hadir. Oh, yang di sana itu ada yang satu PPTK, yang satu bendahara, yang satu Pak ini Pak sebagai kepala dinas. Oh iya ya. Apa yang dibicarakan? Nah, mulai. Tidak mungkin Anda mengarang. Anda mencoba mengarang, Anda akan dililit oleh karangan Anda sendiri. Karena dimintai keterangan. Waktu Anda disodorkan, apa Anda sampaikan? Saya sampaikan waktu itu langsung diketik, Pak. Waktu Anda diminta itu, apa yang Anda sampaikan? Waktu itu saya sampaikan, ini langsung diketik komputer. Yang saya sampaikan kepada kepala dinas, Pak, kalau menurut aturannya begini dan begini. Ah, sudah selamat. Selamat Bapak dan Ibu. Selamat. Hanya gara-gara kalimat itu Anda selamat. Makanya harus berani. Andaikan kalau dimintai pendapat atau dimintai argumen, tidak mungkin Profesor Dr. Akil Muhtar itu tertangkap. Tidak mungkin. Karena dia pakar hukum, ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya penguasaan teori, kalau seandainya dimintai pendapat, tidak mungkin OCK Ligis itu menjadi terpidana. Karena beliau pengacara sangat terkenal. Bahkan pernah mendampingi Pak Harto selama di Cendana. Bersama Elvira Sarif. Kalau hanya pendapat, tidak mungkin Patrialis Akbar itu terpidana. Karena beliau mantan Menteri Hukum dan HAM. Jadi kehebatan Bapak, Profesor Doktornya Bapak di bidang hukum itu menjadi tidak ada arti apa-apanya ketika dimintai keterangan. Karena keterangan yang diminta. Anda mau coba berteori, Anda akan dibentak. Bukan itu yang saya tanya. Di mana Anda pada jam sekian? Itu saja yang saya tanya. Nah, makanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Anda akan selamat. Asal berani mengatakan. Satu saja kalimatnya. Mohon maaf Pak, kalau saya baca aturannya kayaknya bukan seperti itu cara anunya. Sudah bebas. Karena kalimat itu. Karena orang lain tidak mungkin dia ngarang. Jadi kalau dia ngarang, habis dia. Jam itu belum ditemukan, dikumpulkan bukti yang lain. Nah, yang namanya komitmen di luar itu jadi omong kosong semua, Pak. Jadi kalau sudah terjadi masalah, hanya waktu aman saja kita orang itu menjadi kompak. Sudah Pak, bikin saja Pak. Nanti saya pengamanan lapangannya Pak. Saya administrasinya Pak. Tapi Pak Jaksa ini, Pak Polisi ini tipikor diajar atau sekolah khusus, makanya titelnya kalau polisi itu SIP. Kalau yang memeriksa itu dia ada gelar SIP. Memang spesialis penyidik. Dia sekolah khusus. Jadi kita kompak itu hanya kompak di luar. Tapi kalau sudah bermasalah, sudah omong kosong sudah itu. Kalau sudah pecah perahu, karena Pak Jaksa ini disekolahkan untuk memecahkan perahu itu. Dipisah-pisahkan orang diperiksa. Pisah diperiksa sana, periksa sini. Pisahkan lagi si A dengan penyidik yang lain. Pisahkan lagi dengan si B. Jangan Anda berharap dengan kemampuan berdiplomasi akan lolos. Kalau sudah melakukan pekerjaan di luar aturan, maka itu sangat rawan. Terutama yang berkaitan dengan keuangan negara. Ya. Nanti kalau sudah terbelah perahu, baru kita sadar pentingnya SDM. Apa itu SDM? Apa itu SDM? Sumber daya manusia. Ya, Pak. Ya, selamatkan diri masing-masing. Kalau sudah pecah perahu, tidak ada lagi baku tolong Bapak. Omong kosong sudah itu. Tidak ada. Orang sudah menyelamatkan diri masing-masing. Jadi jangan Anda tergiur karena ada, sudah Pak, nanti saya amankan di lapangan Pak. Sudah Pak, bikin saja. Nah, kalau sudah terbelah perahu, baru kamu sadar. Pentingnya ini SDM. Orang sudah melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing.
maka berani poin 3 ini. Poin 4, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena hanya ini yang melindungi kita dari kemungkinan terjadinya kecelakaan hukum, petaka hukum, bekerja sesuai dengan aturan. Itulah sebabnya dia dijadikan indikator profesional dan tidaknya seseorang. Setelah dia sekolah lama-lama, dia lulus, dia kualifikasi pendidikannya ahli ini, maka keahliannya itu tidak lengkap sebagai PNS kalau dia bekerja tidak sesuai dengan aturan. Maka indikator PNS yang profesional itu cuma 2. Ahli di bidangnya dan bekerja sesuai dengan aturan. Jelas ya? Menjaga kode etik perilaku. Yang berikutnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Ingat, Anda bekerja sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak. Nah, itu kode etik ini, Pak. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan. Jadi ketika bertentangan, Anda boleh tidak loyal. Begitu maksudnya kode etik. Boleh tidak loyal. Daripada mencelakakan, sebenarnya ketika Anda mengatakan ini begini aturannya, Anda bukan hanya menyelamatkan diri Anda, tetapi sekaligus melindungi atasan Anda. Tapi jangan Anda yang jadi yang kompori. Bikin saja Pak, aman itu Pak. Bikin saja, nanti pertanggungjawabnya diurus oleh petugas di bidang di Pustu. Atau di apa ini? Apa pertemuannya ibu-ibu hamil itu, ibu-ibu yang menyusui, posyandu. Ya, posyandu Pak. Nanti dipertanggungjawabkan di posyandu itu. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, salah satu ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Olehnya itu PNS itu dituntut untuk transparan. Saya kira begini, nanti kita bahas berikutnya ini. Saya beri ruang saja kita diskusi, nanti habis Jumat baru kita lanjutkan. Ada yang mau ditanya, silakan. Mulai dari awal tadi. Apa tadi? Ya, tugas sudah, nilai dasar sudah, etika nanti kita selesaikan. Kode etik ini nanti kita bahas setelah selesai sholat Jumat. Masih ada? Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ada waktu lebih kurang 10 menit. Nah, yang dimaksud dengan manajemen ASN itu Bapak Ibu, jadi intinya sudah ini. Nanti sebentar Anda kan nanti diminta mencari isu, kan isu yang divalidasi itu minimal 3 sumbernya. Yang pertama bersumber dari WO. Bersumber dari mana Ibu? WOG. WOG. Yang ada kaitannya dengan koordinasi, kolaborasi, sinergis, keterpaduan, dan seterusnya. Yang kedua, isu manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini cirinya Bapak Ibu satu saja. Perhatikan baik-baik. Apabila isu itu berkaitan dengan PNS, apa rendahnya ini, rendahnya pengetahuan, rendahnya kinerja, rendahnya skill, sepanjang berkaitan dengan ASN, itu masalah manajemen ASN. Isunya manajemen ASN. Tapi kalau rendahnya kesadaran masyarakat, itu bukan isu manajemen ASN. Karena masyarakat itu bukan ASN. Tapi kalau lemahnya kerjasama antar petugas di posyandu, itu manajemen ASN. Jadi manajemen ASN itu dilihat dari sasaran. Karena sasarannya itu PNS, sasaran isu, pasti itu masalah manajemen ASN. Apakah itu perilakunya? Dan semua perilaku itu ada di nilai dasar dan di etika. Apakah kemampuannya, apa pengetahuannya, apa kinerjanya, apa kesadarannya, apa partisipasinya.
apa kemampuan administrasinya, apa kemampuan monitoringnya, apa kemampuan mendatanya. Asal yang rendah kemampuannya itu atau yang bermasalah itu PNS, pasti manajemen ASN. Maka kalau membuat isu harus 3 itu. Sudah. Jadi kita sudah bicarakan isu WOG, kita sudah bicarakan isu ASN. Nanti habis Jumat baru kita lanjutkan pembicaraan tentang etika perilaku, apa judulnya? Nanti kita kode etik sikap perilaku ASN. Ini nanti kita bicarakan setelah selesai salat Jumat. Kalau ada pertanyaan silakan. 5 menit lagi, lebih kurang. Pak, boleh bertanya masalah tugas, Pak? Sangat boleh. Ini di Kolabjar, Pak, belum ada, Pak. Oh, belum ada? Iya. Boleh saya share screen, Pak? Kalau belum ada, yang jelas saya sudah masukkan. Berarti yang bermasalah, anunya begini, yang ngelola Kolabjar itu, siapa yang di sini? Pak siapa ya? Ibu siapa ya? Yang evaluatornya di sini siapa? Pak Rizky, Pak, sama Pak Oh, Arif. nanti ditanya beliau. Beliau nanti yang kontrol itu. Kasih tahu, kita tanya sudah dengan dengan pembawa materinya, Pak Bahrun, sudah di-upload kemarin. Nggak apa-apa juga terlambat itu, nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah upload sampai dengan pertemuan terakhir. Ya, tugasnya juga hanya teknik-teknik merumuskan isu saja. Tugasnya kelompok. Nanti hari terakhir baru individu. Nanti ditanya yang anunya ya, yang selama ini mengelola kelompok ini, Baik, Pak. mengelola kelasnya kita. Yang pasti saya sudah upload kemarin. Kalau saya buka saya punya pasti sudah selesai, sudah tercentang. Berarti artinya sudah masuk ke sana. Nanti petugasnya itu ditanya, PIC-nya atau evaluatornya. Oke, ada pertanyaan lain? Pak. Ya, Pak. Ya silakan. Cuma mau konfirmasi Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya ini Pak toh, kayak contohnya isunya kurangnya kerjasama antara bidan sama pegawai gizi. Itu masuk di WOG tuh Pak? Kurangnya apa itu? Kurangnya kerjasama antara bidan dengan gizi Pak. Misalnya itu isunya. Nah itu masuk di WOG tuh Pak? Ya, jadi kalau saya kosnya saya masuk di WOG. Ada juga yang berpemahaman WOG itu nanti disebut WOG antar lembaga, antar puskesmas, antar rumah sakit, antar dinas, baru dia mengkategorikan itu WOG. Kalau di internal bukan WOG, ada juga pemahaman begitu. Kalau misalnya antara seksi, tunggu dulu, lemahnya koordinasi antara bidan sama pegawai gizi Pak. Kan tadi kita bilang enggak bisa, bukan. Dia masuk manajemen ASN itu. Ya, manajemen ASN. Jadi begini, kalau bidang dengan staf di bawahnya tidak berkoordinasi dia, itu perintah. Perintah. Tunggu dulu, gizi itu stafnya kepala bidang apa tidak? Yang petugas gizi yang Ibu maksud? Pak. Oh, tidak koordinasi itu, nggak perlu koordinasi, instruksi perintah itu. Kalau antar bidang, wah mungkin. Kalau antar petugas gizi boleh. Petugas gizi yang satu di tempat lain dengan tempat gizi ini, berarti itu koordinasi. Kalau hierarkis, atasan dengan bawahan tidak usah, bukan masalah koordinasi itu, bukan masalah WOG. Tinggal diperintah saja. Jadi harus dipisahkan itu, cara menganalisisnya begitu. Masih ada yang lain? Kalau lemahnya, Pak,
Kalau lemahnya kemampuan koordinasi ahli gizi itu manajemen ASN. Kemampuan berkoordinasinya yang lemah. Bukan koordinasinya yang lemah, tapi kemampuannya PNS-nya itu yang mau diperbaiki. Sebenarnya kemampuan apa ya, berinteraksi atau berpartisipasi, rendahnya partisipasi ahli gizi. Kan kita berharap petugas gizi ini melakukan ini dan itu. Ternyata itu tidak tercapai. Maka kita berkesimpulan rendahnya kinerja atau partisipasi. Silakan, masih ada yang lain? 1 menit lagi. Ya, izin bertanya Pak tentang itu yang isu WOG. Berarti kalau misalkan dengan petugas kesehatan dengan kayak aparat desa Pak itu masih bisa Pak? WOG, pasti WOG. WOG. Iya Pak. Pasti. Karena pemerintah desa itu bukan di bawah perintah puskesmas. Tidak bisa dikendalikan puskesmas. Artinya bukan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diperintah. Ada surat tugas dari kepala puskesmas untuk kepala desa agar melakukan ini dan itu. Nggak bisa. Maka dia mengandalkan koordinasi, kesepahaman, kerjasama, dan seterusnya. Itu isu WOG. Silakan. Kalau sudah tidak ada, saya stop share dulu ya. Sorry. Masih ada yang lain, silakan sambil menunggu Pak siapa tadi ya? Masih ada yang lain, silakan. Oh, Ibu Mina masih unmute. Ibu Mirna masih unmute. Yang lain silakan. Masih ada yang lain? Kalau sudah tidak ada ya kita tinggal menunggu diusir saja. Kita kembali. Belum ada aneh ya, belum ada hostnya ya. Belum ada yang masuk ya. Masih 10 orang. Belum ada Pak, soalnya waktunya di setel sampai jam 12. Oh, sebenarnya enggak mungkin. Ditelepon dulu. Dihubungi dulu. Tidak mungkin sampai jam 12 ini hari Jumat ini. Iya Pak, soalnya setelan waktu breakout-nya sampai jam 12. Coba ditelepon siapa yang bisa dihubungi itu. Beritahu. Ini sudah setengah 12, sudah boleh kami live. Kalau masih ada silakan sambil menunggu. Apa yang perlu ditanya? Terutama 2 hal ini, ASN dengan WOG. Karena itu sudah selesai. Ya, kita live recruit. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan ini ya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live duluan ya. Siap Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Yo. Kenapa tidak jelaskan tadi? Semua. Dia kira bawahannya itu gizi itu bidang. Nah kira bidang, bukan bidang. Iya, dia kita bidang. Tapi kalau Apalagi Nadia itu Mirna. Matikan rekamannya, Pak.